Nah, kalau misalnya sekarang bahasa sastra Betawi harus bisa masuk kampus, kita harus kenal dulu yang mau kita bawa masuk ke dalam itu apa, gitu ya. Apa yang mau kita bawa ke dalam. Dari berbagai pertemuan, saya sering mendengar pertanyaan, anggapan, atau komentar mengenai bahasa. Mengenai bahasa, misalnya, kenapa bahasa Betawi tidak dibakukan? Bahasa Betawi yang benar yang mana? Dan tadi Pak Boleng juga beda ya dengan kita bicara. Lalu yang benar yang mana? Ada yang kayak begitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahasa Betawi itu asalnya dari sebuah pidgin. Pidgin itu adalah bahasa campuran, bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang bahasanya berbeda. Seperti di New Caledonia, itu ada tiga orang di sana, orang Jawa, orang Prancis, penduduk asli. Kalau mereka bertemu pakai bahasa pidgin. Tapi si Jawa pulang ke rumah pakai bahasa Jawa lagi. Si Prancis pulang pakai bahasa Prancis. Tapi di pasar bertemu pakai bahasa pidgin New Caledonia. Nah, bahasa Betawi katanya begitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Bahasa Betawi adalah bahasa. Bisa tidak bahasa Betawi dilakukan? Rasanya tidak. Kenapa? Karena bahasa Betawi secara sosiolinguistik adalah sebuah bahasa percakapan non formal, bahasa lisan non formal. Dulu orang Betawi kalau mau berbicara soal yang formal itu menggunakan bahasa lain yang disebut bahasa Melayu tinggi atau bahasa Indonesia. Jadi misalnya dalam pengajian tidak menggunakan bahasa Betawi, jadi bahasa Melayu tinggi. Dalam pengajian atau dalam acara pernikahan, arisan mungkin juga gitu ya. Tapi orang Betawi itu tidak arisan, namanya apa? Namanya snowman dulu, bukan arisan. Iya, tahun 50-an masih disebut snowman. Kok sekarang jadi arisan? Itu satu kosakata Betawi yang hilang juga itu. Karena itu kalau Anda ingin belajar lagi bahasa Betawi, bukalah kamus saya. Ya, sekarang ada lagi. Kemarin saya ditunjukkan orang sebuah kamus bahasa Betawi sehari-hari dari Pak Sukanta. Saya belum kenal orangnya itu. Terbitan Grasindo. Pak Sukanta. Ya, benar ya. Dan tinggal orang, oh iya. Ya, masih sudah banyak, Sir. Jadi tidak mungkin bahasa Betawi itu dilakukan. Agak aneh juga ya. Pada tahun tidak 2012, saya dengan Bang TGR ini diundang Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Bekasi karena Dinas Pendidikan itu akan menjadikan bahasa Betawi sebagai muatan lokal. Karena katanya di Jawa Barat ada 3 bahasa, Sunda, Jawa Cirebon, dan Betawi. Jadi bahasa Betawi mau dijadikan muatan lokal. Pada saya diberikan satu draft kurikulum muatan lokal. Dan di situ sudah tertulis katanya bercakap-cakap dalam bahasa Betawi, mengarang dalam bahasa Betawi. Lalu saya pikir ini apa mungkin mengarang untuk kalangan ilmiah atau kalangan apa dalam bahasa Betawi? Tidak mungkin kan? Karena bahasa Betawi secara sosiolinguistik adalah bahasa percakapan non formal. Orang Betawi tidak akan mengatakan sayur asem, tapi apa? Sayur asem, ya kan? Ikan asin. Itu ciri-ciri bahasa percakapan. Banyak yang disingkat. Baik. Kemudian dalam beberapa pertemuan juga orang ditanya tentang sastra ya. Sastra Betawi yang mana sih? Pakai bahasa Betawi atau bukan? Atau pakai bahasa Indonesia tentang Betawi atau apa? Barangkali itu Bang TGR yang jawab lagi. Pada ini
saya dapat dari Bapak pertemuan ya. Desember 2014 saya diundang oleh IKJ Divisi Seni Tari, satu diskusi di Grand Indonesia di Rakai, tempat tidur kena racun kopi itu. Nah, waktu itu ini yang ditampilkan ya soal tari coket. Jadi menelisik tari coket. Jadi saya dengarkan saya semua yang dibilang. Dan yang hadir itu adalah guru-guru tari dari mana-mana dan beberapa orang undangan. Ada seorang peserta, saya kurang kenal dari mana itu, yang marah-marah. Masa copek dari seni Betawi, itu kan milik orang Cina. Itu kan Cina Tangerang. Dia marah-marah gitu ya. Ya, memang asli Cina.